Halo teman-teman, kalian sadar gak sih akan kecanggihan teknologi pada zaman ini? Dari mulai kita yang harus akses internet dari komputer yang sebesar ini, kemudian berubah menjadi laptop yang setebal dan seberat ini, dan kemudian berubah lagi menjadi laptop yang setipis ini, dan sekarang kita bisa melakukan hal apapun dengan benda sekecil ini. Bentar, ada notif. Two hours later. Halo guys, suara aku jelas nggak ya di sana? Soalnya suara kalian di sini putus-putus tahu. Tapi jelas kok, tadi emang putus-putus sih. Jelas kok, jelas. Cuma emang agak biasa lah, namanya juga sinyal. Guys, BTW ya, kalian suka mikir nggak sih kayak kita tuh hidup di zaman yang apa-apa serba digampangin, terus kayak segalanya tuh udah modern canggih gitu. Ya juga ya, sekarang semuanya dimanjain pakai teknologi, jadi semakin kesini makin canggih. Ya sih, benar. Aku setuju banget. Soalnya apalagi kita kan hidupnya di era 4.0 ya, yang mau nggak mau kita harus melek sama teknologi. Nah iya bener banget tuh. Guys, BTW aku juga mau ngomongin soal SIM loh. Apa sih yang kalian ketahui tentang SIM? Surat izin mengemudi. Atau apa? SIM apa dulu nih yang dimaksud? Sistem informasi manajemen. Nah itu benar. Oh, itu. Bilang dong. Ternyata ya dulu tuh komputer tuh nggak sekecil yang sekarang loh. Kayak laptop yang kita pakai tuh nggak segede gini. Dulu tuh gede banget, hampir seluas lapangan bola. Oh, serius mas? Iya, gue juga dulu pernah denger sih ada yang cerita kalau dulu tuh komputer tuh kayak yang tadi si Amara bilang, segede gitu. Wah iya bener nih Mar, aku tadi habis searching. Guys, BTW kalian mau tahu nggak lebih jelas yang tentang SIM ini? Mau Ya, dong. tahu dong. Apa sih? Kasih tahu. Oke, ayo kita lihat penjelasan selanjutnya. Let's go. Yuk. Gas. Teman-teman semua udah tahu belum sih sistem informasi manajemen itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ini ada sejarah sistem informasi. Ini adalah gambaran komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima loh. Kalau yang punya teman-teman pasti udah di generasi kelima kan? Gak mungkin tuh masih di generasi keempat atau generasi ketiga. Oke, di sini aku mau jelasin yang generasi pertama, yaitu dari tahun 1946 sampai 1959. Sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Program pada ENIAC sudah dirancang pada tahun 1942 dan baru mulai dikerjakan pada tahun 1943 oleh John Presper Egbert dan Dr. John W. Mauchly di Morris School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC berukuran sangat besar. Dalam penempatan program tersebut membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi. ENIAC memakai 18.000 tabung hampa udara serta 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan menggunakan 70.000 resistor. Ketika mulai dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW, dengan berat mesin lebih dari 30 ton dan sangat memakan banyak ruang, yaitu 167 meter persegi. Sekarang, kita menuju ke komputer generasi yang kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Perubahan dalam penemuan penting telah terjadi di generasi kedua, yaitu transistor, alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil.
Penemuan alat ini mampu mempengaruhi perkembangan komputer pada generasi kedua dengan cepat, pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1960-an. Para ilmuwan memulai menggarap komputer generasi kedua. Mesin pertama yang menggunakan teknologi terbaru ini adalah superkomputer. IBM telah membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry-Rand. Komputer generasi kedua telah menggantikan posisi bahasa mesin dengan bahasa assembly. Dan bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan sebagai pengganti kode biner komputer bernama large. Yuk, sekarang kita lanjut ke komputer generasi ketiga yang ada pada tahun 1964 sampai tahun 1970. Pada generasi ketiga inilah sejarah komputer teknologi Integrated Circuit atau IC menjadi salah satu ciri utamanya, karena mulai familiar dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi yang sekarang. IC dibuat pertama kali oleh seseorang bernama Jack Kilby, yaitu seorang insinyur di Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959 yang berisi hanya 6 transistor saja. Bisa kita coba bandingkan dengan prosesor saat ini yang kita gunakan telah memiliki jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta transistor. Nah, yang selanjutnya ada nih komputer generasi yang keempat, adanya pada tahun 1979 sampai tahun 2000. Pada generasi keempat, komputer sudah mulai menggunakan chip IC, kemudian baru mulai dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration untuk mencoba mengerjakan pengembangan tersebut sejak tahun 1980-an. Walhasil, satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen. Sejak tahun 1970, muncul dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI yang bisa disebut dengan nama Bipolar Large Scale Integration. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komputer yang kita gunakan saat ini. Kalau komputer yang kita punya ini masuk ke generasi berapa ya? Nah, kalau itu yang kalian pertanyakan masuknya ke generasi 5 dong pastinya. Dimana komputer generasi kelima saat ini tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Gimana gak masa depan? Orang canggih kok, modern juga, dan pastinya sangat mempermudah kita dalam membantu mengerjakan tugas-tugas kita yang masih lebih fleksibel, efektif, dan efisien. Pada perkembangan selanjutnya akan ada banyak perubahan besar terjadi, bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan satu-satunya manufaktur PC compatible, maka standar baru dalam dunia industri PC akan lebih banyak diterapkan dan lebih dikembangkan oleh perusahaan lain, seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates. Beberapa bukti diantaranya adalah munculnya smartphone, tablet, netbook, ultrabook, dan banyak lagi. Penemuan-penemuan terbaru pada saat ini yang bisa kita temui. Selanjutnya masuk ke perkembangan sistem informasi manajemen. Nah, SIM ini mulai sekitar pada tahun 2000-an. SIM ini tumbuh dan berkembang menjadi sistem yang terpadu dan menjadi primadona di berbagai macam perusahaan, baik di pusat maupun di cabang perusahaannya. Sistem yang dinamakan SIM ini dibentuk menjadi sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Pada era modern sekarang ini, sistem informasi telah beroperasi secara terpadu dan dijalankan secara otomatis. Sekarang kita masuk nih ke inti atau ke pokok yang lebih dasarnya lagi, yaitu secara konsepnya, di mana ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep sistem dan informasi. Suatu sistem ini dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan konsep sistem dan informasi sendiri ini, yaitu sumber dari informasi yang merupakan data informasi, dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber informasi adalah data. Data adalah sekumpulan fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya belum diolah. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Oke teman-teman, semoga video tadi bisa menjelaskan kepada kita semua apa sih itu SIM dan bagaimana sih kisah perkembangan teknologi dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Cukup sekian video kali ini, gue juga mau lanjut ngoprek laptop jadul ini. See you guys.